tumor tertentu. Gitu ya. Suatu contoh pada golongan rodensia ya, kemudian golongan eksotik ya, mamalia eksotik yang kecil-kecil ya, kemudian marmut ya. Sering sekali terjadi squamous cell carcinoma. Kemudian pada anjing besar ya, yang tidak dikawinkan betina terutama sering terjadi adenokarsinoma pada mame. Kemudian dan jenis-jenis yang lainnya itu memiliki kecenderungan atas tumor tertentu ya. Dan apa itu tumor? Kalau kita kembalikan pada definisi ya, bahwa definisi baku dari istilah patologis pada sel yang kelainan atau mengalami tumor itu adalah neoplasma. Neoplasma itu adalah sel tumornya, itu namanya neoplasma. Istilah untuk selnya. Sedangkan sifat atau aktivitasnya pertumbuhan sel baru yang tidak dapat dikendalikan itu kita sebut dengan neoplasia. Jadi neoplasia adalah keterangan sifatnya, pertumbuhannya, kemudian neoplasma adalah kata benda untuk sel yang mengalami tumor. Dan apa itu neoplasma? Adalah sel yang pertumbuhannya itu tidak bisa dikendalikan. Kemudian dan di luar dari aktivitas normalnya, mekanisme normalnya. Dan neoplasma itu dibagi menjadi dua, ya, yang benign atau jinak dan malignan atau ganas. Di mana pada yang benign itu masanya masih bisa dibedakan dengan jaringan yang normal. Sementara yang malignan atau ganas itu batasnya tidak jelas, mana batas antara yang tumor dan tidak. Nah, contohnya seperti ini ya, menonjol-menonjol, kemudian batasnya jelas antara bagian yang abnormal dan normal. Kemudian biasanya memiliki kapsul. Nah, nanti untuk perbedaannya nanti akan kita jelaskan. Malignan itu pertumbuhannya sama tidak terkontrol, tapi bedanya adalah spread, jadi invasif. Dia bersifat invasif atau masuk pada celah-celah sel, celah-celah jaringan, sehingga tidak ada batas antara sel yang normal dan tidak. Jadi nggak ada kapsulnya. Kalau klasifikasi berdasarkan dari aktivitasnya dibagi menjadi dua, yaitu jinak dan ganas. Sebenarnya dibilang jinak itu ya enggak juga. Artinya jinak itu masih bisa masih bisa dikenali mana jaringan normal, mana yang tidak, kemudian tidak bersifat invasif. Sementara yang malignan itu bersifat invasif, tidak ada batas antara yang normal dan tumor. Berdasarkan golongannya, tumor itu hanya dibagi menjadi dua macam. Berdasarkan sumbernya, ya, sumbernya. Yang pertama adalah tumor epitel atau sel-sel epitel ya, sel-sel epitel maupun kelenjar. Saya ulangi, sel epitel atau kelenjar. Sementara tipe 2 berdasarkan sumbernya adalah yang bersumber dari mesenkimal. Mesenkimal itu sel-sel pengisi organ atau pengisi jaringan atau sel asal jaringannya. Semisal hepatosit, ya, itu adalah sel-sel mesenkimal. Kemudian sel pankreas. Ya. Kalau epitel pasti di tepi-tepi ya, tepi-tepi atau di permukaan atau kelenjar. Hanya dua itu. Sekarang kita belajar bagaimana menamai, memberikan nama pada tumor. Ya. Yang pertama, kita harus tahu prefiks dan sufiks ya.
Prefix itu tambahan di awal, sufiks itu nama asal jaringan atau selnya. Saya ulangi, prefix itu tambahan, sorry kebalik. Prefix itu tipe jaringan atau sel, kemudian sufiksnya atau nama setelahnya adalah ciri. Nah, apakah dia jinak atau ganas? Saya ulangi ya. Prefiksnya adalah tipe sel atau jaringan, kemudian sufiks setelahnya itu adalah ciri apakah ganas atau jinak. Nah, jinak atau ganas itu dibagi, nah ini ya, kalau dia itu eh, benign, apakah epitel atau mesenkimal itu tinggal dikasih sufiks oma, hepatoma, terus papiloma, kemudian eh, apa melanoma. Nah, itu adalah benign. Tapi kalau ada tambahan karsinoma, sarkoma, ini berarti ganas. Nah, kalau dia itu selnya epitel yang mengalami tumor, maka ditambahkan karsinoma. Jadi kalau seandainya kalau kalian di ujian keluar ya eh, adenokarsinoma. Nah, adeno berarti sel-sel jaringan epitel maupun kelenjar adeno. Karsinoma berarti keganasan epitel. Jadi nggak boleh adenosarkoma, nggak boleh. Nah ini sudah kesepakatan. Atau sebaliknya, fibroma berarti ditambahi oma saja, berarti benign. Tapi kalau ditambahi fibrosarkoma berarti ganas. Nah, jadi sarkoma itu keganasan pada mesenkimal. Jadi sel-sel fibroblast, hepatosit, pokoknya sel-selnya bukan epitel ya. Bukan epitel dan bukan kelenjar. Itu ditambahin sarkoma. Sampai sini paham enggak? Jadi enggak boleh fibrokarsinoma, enggak boleh. Fibrosarkoma. Kalau ganas ya. Tapi kalau jinak fibroma. Gampang kalau jinak itu tinggal oma-oma aja. Tapi kalau ganas baru ada tambahan karsinoma atau sarkoma. Karsinoma hanya dipakai untuk yang epitel atau kelenjar. Sarkoma hanya dipakai untuk mesenkimal, tidak boleh dibalik. Kalau dua-duanya ada pada jaringan, maka mix, dua-duanya ada. Nah, fibroma berarti benign. Jadi kalau kalian nanti di ujian tampak jaringan fibroma, oh berarti jinak. Tapi kalau fibrosarkoma berarti ganas. Ingat, sarkom itu mesenkimal. Kalau epitel itu atau kelenjar karsinoma. Ya. Lipoma, lipo ini sel lemak. Sel lemak itu epitel atau bukan? Halo, halo. Sel lemak itu epitel atau bukan? Bukan, Dok. Bukan. Bukan. Bukan berarti karsinoma apa sarkoma? Sarkoma, Dok. Aditya. Aditya. Sarkoma, Dokter. Sarkoma. Karena bukan epitel, liposarkoma. Nggak boleh lipokarsinoma, nggak boleh. Kenapa begitu? Haram. Jadi karena ketentuan kitab-kitab sebelumnya. Nah, percaya aja lah. Karena nanti kalau dibolak-balik, bingung untuk mengenali dia jinak atau ganas. Jadi sudah kesepakatan seluruh dunia. Nah, ini ya. Kalau ganas, sel asal prefiksnya
squamous cell, renal cell itu prefiksnya. Kemudian ditambahin sifatnya karsinoma atau sarkoma. Kalau squamous cell karsinoma berarti ini epitel atau mesenkimal. Epitel. Nah, kalau mesenkimal tambahin sarkoma, fibrosarkoma, osteosarkoma, kondrosarkoma berarti kanker tumor ganas atau kanker pada tulang, pada eh, tulang rawan, kemudian pada fibroblas. Nah, ganas. Nggak boleh osteokarsinoma, nggak boleh. Nah, ini cara penamaannya contoh saja. Nanti leiomeoma berarti atau mioma. Miom berarti jinak. Tapi kalau sudah leiomiosarkoma atau miosarkoma, otot kan bukan epitel, maka miosarkoma atau leiomiosarkoma. Leio itu eh, apa? Polos ya. Leo itu otot polos, jadi tumor kanker pada otot polos. Kalau otot skelet, rhabdo, jadi rhabdomioma, rhabdomiosarkoma. Ini bedanya. Jadi kalau di ujian kalian menemukan istilah basal sel karsinoma, berarti sudah tahu bahwa sel asalnya adalah epitelia. Di bawah ini termasuk kanker yang bersumber pada sel epitelial. Nah, nggak usah mikir, langsung lihat apakah karsinoma atau sarkoma. Nah, itu aja. Sisanya kalau seandainya mau ditentukan, misal pada hepar atau pada tulang, nah itu baru mikir. Tapi kalau hanya menentukan begitu, lihat belakangnya saja. Pertanyaannya bagaimana tumor itu berkembang? Kok bisa ada? Kok bisa muncul? Intinya semua aktivitas sel itu dikendalikan oleh DNA, ya. Baik dia mati, hidup dan segala macam DNA. Tapi bukan berarti DNA itu Tuhan, enggak. DNA ya ciptaan. Nah, kapan sel itu mati, kapan sel itu berkembang itu sudah ditulis, dinaskan di dalam rantai DNA. Apabila ada mutasi, delesi, atau perubahan rantai DNA, maka akan terjadi perubahan aktivitas pertumbuhan. Itu dulu ya, yang harus dipahami. Sehingga tumor itu terjadi kapan? Ya kalau DNA-nya ada kerusakan. Pada bagian mana? Nah, itu dia. Jadi pada bagian gen yang bersifat tumor supresor gen. Jadi pada gen atau DNA yang ada itu, ada DNA yang berfungsi untuk mencegah pertumbuhannya berlebihan. Namanya tumor supresor. Inilah yang selanjutnya selalu menjadi concern, fokus bahasan pada kuliah neoplasia. Yang keroknya ya hanya ini. Jadi kalau seandainya gen yang berfungsi untuk mencegah pembelahan berlebihnya itu rusak, maka pembelahan tidak bisa direm. Jadi berlebihan membelahnya. Karena tumor supresor gennya entah mutasi, entah hilang, entah rusak, ya. Sehingga pembelahannya bisa terjadi secara berlebihan. Dan pola pembelahan sel tumor itu sangat spesial.
Jadi eksponensial. Eksponensial itu eh, kalau grafiknya itu linear gitu ya. Jadi garisnya itu linear ke atas. Dan misal satu jadi dua, dua jadi empat, ya empat jadi delapan dan segala macam dan seterusnya. Sehingga pembelahannya sangat cepat sekali. Nah, fasenya awalnya normal, ya. Kemudian fase selanjutnya adalah preneoplastik. Preneoplastik itu pembelahan sel akibat jejas tertentu atau respon tertentu, semisal kalian apa ya, angkat beban. Ya, angkat beban, lama-lama massa otot kalian membesar. Tapi kalau tidak angkat beban, lama-lama yang balik. Nah, berarti bisa balik ini bukan tumor. Kemudian kalian eh, pada bagian lutut, tumit, siku, itu kan pasti kulitnya lebih tebal. Nah, itu mengalami hiperplasi, menebal karena sentuhan, gesekan, benturan yang berlangsung terus-menerus. Akhirnya kulitnya tebal, mengalami hiperplasia. Tapi kalau kalian diamkan atau tidak tidak kena gesekan, tidak kena benturan, lama-lama yang balik tipis lagi, digosok ya hilang. Maka itu bukan tumor. Kapan terjadi tumor? Kalau perubahannya bersifat permanen. Satu. Jadi kulitnya menebal tapi nggak hilang-hilang. Atau bahkan tambah tebal terus. Padahal responnya sudah dihilangkan, pemicunya sudah dihilangkan. Jadi nggak kena lantai, nggak kena gesek. Lah kok tiba-tiba menebal terus. Fungsinya tidak bisa kembali normal. Nah, itu terjadi neoplasia. Sehingga cut off atau threshold terjadinya neoplasia itu apabila perubahan aktivitas pembelahan selnya itu tidak bisa normal kembali ketika pemicunya dihilangkan. Fungsinya juga tidak bisa kembali normal. Jadi strukturnya nggak bisa kembali normal, fungsinya nggak bisa kembali normal. Itu terjadi neoplasia. Nah, ciri dari tumor adalah arsitekturnya berubah. Coba perhatikan pada kulit di depan ya, bahwa ini ada rambutnya ya, ada rambutnya. Tapi ketika kita melihat mikroskopisnya, histopatnya, tidak ada folikel, nggak ada folikel, kemudian stratum spinosumnya menebal. Ya. Nah ini eh, merupakan neoplasia. Jadi sudah bukan struktur normal lagi. Oke, sekarang saya saya kasih tes, gitu ya. Misal di depan adalah epitel. Yang kalian lihat ini adalah epitel ya. Epitel, kemudian terjadi neoplasia pada sel squama. Kalau dia ganas, berarti namanya apa? Coba. Wisnu Wijaya. Squamous bukan, Dok. Atau salah Ini saya? nama selnya squamous cell ya. Squamous cell atau squamous cell atau spinosum cell lah, boleh lah. Nah, kalau ganas kankernya, tumornya, namanya apa? Benar. Oh, Apa Wisnu? squamous Hah? Squamous cell karsinoma bukan, Dok?
Squamous cell carcinoma. Jadi karena dia epitelia. Ciri selanjutnya, tadi kan apa? Arsitekturnya berubah, fungsinya tidak bisa kembali normal. Ciri ketiga adalah tampak pleomorfisme. Apa itu pleomorfisme? Adanya variasi ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang intinya besar, ada yang intinya kecil. Ini adalah pleomorfisme. Atau bahasa kalau mazhab yang lain itu heterogen. Jadi ukuran selnya itu ada yang besar, ada yang kecil, tidak seragam. Nah, ini kita sebut dengan pleomorfisme. Jadi kalau kita lihat gambar di depan itu satu sel ini sebelahnya sudah ada sel yang lain lagi membelah-membelah, ukurannya beda-beda. Nah, ini sel yang baru. Jadi membelah di sebelah-sebelahnya ini. Ini epitel bukan? Loh, ini posisi selnya yang banyak-banyak ini loh. Nah, jadi yang warnanya hitam-hitam, biru-biru di sebelah-sebelahnya, jadi sebelah-sebelahnya membelah. Pertanyaan saya, ini epitel bukan? Pasha Aulia. Loh, Bukan, Dok. kan, ya. Berarti kalau ini ganas, kira-kira namanya apa? Misal saya kasih sel asalnya fibroblast. Halo? Fibrosarkoma, Dok. Fibrosarkoma. Tampak fibroblast membelah, kemudian ada yang besar, ada yang kecil, ukurannya enggak sama. Kemudian serabutnya itu ada yang ke sono, ada yang ke sono, ya, kemudian ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang tabrak-tabrakan ya serabut-serabutnya ini. Nanti di praktikum kalian akan lihat. Jadi tumor pada dasarnya tadi kan dibagi menjadi dua ya, berasal dari epitel atau kelenjar sama berasal dari mesenkimal. Dalam suatu tumor itu kalau dia terbentuk komposisinya hanya dua, komposisinya parenkim dan stroma. Parenkim itu sel penyusunnya, ya tadi kalau fibroblast ya fibroblast itu namanya parenkimnya. Kemudian stroma itu bahan antar sel atau jaringan ikat. Hanya dua ini, termasuk pembuluh darah. Nah itu juga bagian dari jaringan ikat. Jadi komposisi tumor ya dua ini tok. Sel asalnya dan stroma yang terdiri dari bahan antar sel, jaringan ikat, dan pembuluh darah. Wis, gampang. Jadi parenkim itu isi selnya. Jadi apakah fibroblast, hepatosit, limfosit atau apa. Komposisi kedua adalah jaringan ikatnya, membawa pembuluh darah, kemudian bahan antar sel. Sekarang tahapan neoplasia yang pertama yang tergolong atas preneoplastik. Artinya apa? Kalau ada sedikit aja pemicu, ini sudah langsung bisa jadi kanker. Tapi masih belum bisa dikatakan kanker. Belum bisa dikatakan neoplasia. Contohnya adalah hiperplasi, metaplasi,
inflamasi, ya. Nah, itu bagian dari pre-neoplastik. Apa itu metaplasia? Metaplasia itu adalah diferensiasi atau perubahan jenis sel. Perubahan jenis sel berarti apa? Awalnya pipih jadi kubus. Nah, ini metaplasi. Saya ulangi ya. Metaplasi itu yang berubah bentuknya. Jadi, sorry. Bentuk dalam hal ini adalah jenis ya, jenis selnya. Contoh berlapis pipih. Lah kok tiba-tiba jadi selapis silindris. Nah, jadi awalnya pipih jadi silindris. Ini namanya metaplasi. Di mana pada metaplasi itu terjadi perubahan jenis epitel tapi tidak mengalami mutasi. Jadi pada DNA dan segala macam itu masih belum mengalami mutasi. Displasia. Displasia ini pada perubahan dari epitel yang digantikan jenis epitel yang lain. Jadi contohnya selapis pipih jadi berlapis pipih. Nah, atau selapis pubis jadi selapis silindris. Nah, jadi perubahan bentuknya atau perubahan jenisnya itu masih bisa dikenali. Sekarang penyebabnya tumor bisa karena faktor kimia, biologis, ya, fisik, aging dan lain-lain. Pada intinya apa? Mau karena kimia kayak biologis kayak atau yang lain, itu intinya adalah merusak DNA. Pada peristiwa kerusakan DNA-nya, ada yang disebut dengan inisiator, ada yang promotor. Nah, nanti nah, ini. Jadi pada tahap inisiasi, pertama adalah tahap inisiasi. Ketika ada paparan dari karsinogen pertama kali itu menyebabkan kerusakan DNA. Tapi kerusakannya itu bisa kembali normal atau mati, karuan mati. Nah, itu pada tahap inisiasi. Tapi kalau sampai dia tidak mati, malah nggak bisa mati atau membelahnya berlebihan, nah ini dia. Jadi ada tahap promosi di mana onkogen atau penyebab-penyebabnya itu menyebabkan kerusakan DNA, tapi mulai tidak bisa kembali normal. Contohnya ada radiasi, ya, kemudian karsinogen virus. Nah, contohnya papiloma, HPV, human papilloma virus. Infeksi, tapi menyebabkan kanker atau tumor. Banyak yang sifatnya viral onkogen itu artinya penyakit virus yang menyebabkan tumor. Nah, itu banyak. Nah, ini nanti kalian baca sendiri karena virus-virus yang contoh yang paling sering ya papiloma. Ya. Papiloma mau pada ayam, ruminansia, hewan kecil ada semua. Kemudian kalau kalian masih ingat Marek ya pada unggas itu adalah juga virus yang bersifat onkogen karena dia menyebabkan leukemia pada ayam. Jadi limfositnya kebanyakan pada Marek. Pada
sel yang mengalami tumor, ada peningkatan enzim G6PD. G6PD itu glukosa 6 fosfat dehidrogenase. Di mana G6PD ini menyebabkan kebutuhan karbohidrat itu meningkat. Sehingga kalau kita simpulkan, sel kanker itu sangat doyan karbohidrat. Saya ulangi, sel kanker atau tumor itu sangat doyan karbohidrat karena enzim yang meningkat ini, glukosa 6 fosfat dehidrogenase. Nah, yang bertanggung jawab dalam proses glikolisis. Berarti kalau prosesnya ini glikolisis, maka substratnya adalah karbohidrat. Berarti dia butuh banyak karbohidrat. Semakin banyak sel tumor, maka semakin banyak karbohidrat yang termakan oleh sel tumor. Terus hewannya dapat apa? Tidak ada. Itu kenapa ketika dia mengalami kanker ganas, semakin kurus. Karena apa? Nutrisinya dihabiskan oleh kanker. Yang bisa disimpulkan terkait dengan sel kanker adalah sifat pertama kanker itu tamak. Nah, tamak terhadap karbohidrat, gula. Dan G6PD ini dominan pada proses glikolisis aerob. Berarti dia butuh apa? Selain dia karbohidrat butuh banyak, kebutuhan kedua yang butuh banyak apa? Oksigen. Oksigen. Nah, jadi dia tamak terhadap karbohidrat, dia tamak terhadap oksigen. Pertanyaannya sekarang, sel itu mendapatkan oksigen dari mana? Riza Zafran. Dari darah, Dok. Dari darah. Maka konsekuensinya kalau dia butuh banyak, nanti pada pertemuan kedua, nah, itu saking tamaknya dia sampai bikin pembuluh darah sendiri. Nah, saking tamaknya. Jadi karena dia butuh karbohidrat segera mungkin, kemudian oksigen segera mungkin untuk metabolisme karbohidrat. Untuk apa? Untuk membelah. Karena dia butuh membelah cukup cepat. Sehingga dia butuh nutrisi oksigen yang cukup banyak. Sifat ketiga sekarang. Sel tumor atau kanker itu immortal. Jadi tidak bisa mati. Apa bahasa filmnya apa sih selain immortal? Jadi apa bahasa filmnya selain immortal apa? Nggak bisa mati-mati. Eternal. Nah, jadi dia eternal, eternity. Jadi kapan matinya nggak ngerti. Karena apa? DNA yang harusnya menyuruh dia mati atau memerintahkan dia berhenti rusak. Jadi remnya itu rusak sehingga otaknya dia cuma tahu satu, membelah, titik. Ya. Sehingga dia butuh banyak karbohidrat, oksigen. Ya. Konsekuensinya, fungsinya juga lebay. Ya. Jadi contoh pada fibroblast, dia membelah membutuhkan banyak oksigen dan karbohidrat. Fibroblast fungsinya menghasilkan kolagen, maka produk hasil dari fibroblast juga kebanyakan. Jadi fibroblastnya karena membelah kebanyakan, maka produknya juga numpuk kebanyakan. Nah, ini nanti pada pertemuan kedua ada namanya angiogenesis, jadi pertumbuhan pembuluh darah baru. Karena sifat tamaknya itu.
Jadi dalam fungsi normal tubuh itu bukan mempertahankan sel untuk hidup semua atau mencegah sel untuk mati, tidak. Jadi untuk mendapatkan keadaan normal atau homeostasis itu butuh dua-duanya. Tumbuh ya butuh, mati ya butuh. Jadi dalam konteks ini kematian itu indah. Karena kalau sel itu tidak mati, jadinya tumor. Tapi kalau sel itu tidak tumbuh, ya, maka mati terus. Fungsinya juga tidak bisa dipertahankan. Sehingga antara kecepatan pertumbuhan dengan kematian itu harus homeostasis. Jadi tubuh normal, jaringan normal atau organ normal itu bukan hidup semua, bukan. Tapi ada yang hidup, ada yang mati dalam grafik yang normal. Kebanyakan yang hidup ya jaringan tumor, kebanyakan mati ya nekrosis, ya. Jadi mati. Sehingga dalam hal ini, nah ini kalau kita belajar kehidupan, ya, ada nikmat, ada musibah. Jadi hidup itu bukan nikmat terus, ada musibah. Terkadang musibah itu ternyata kalau kita melihat kematian sel yang seperti ini ternyata dibutuhkan, bisa saja musibah juga dibutuhkan. Karena kalau kita tanpa musibah bisa saja neoplasia hidup kita. Jadi mungkin hedon, foya-foya, ya, semena-mena, ya begitulah. Sehingga hikmah dari sebuah kematian itu ada kalanya baik. Contohnya neoplasia. Nggak bisa mati, tumor. Ini contoh pada pertumbuhan sel ya, pada sel yang endokrin, sel kelenjar yang sifatnya paraklinal maupun autoklin nanti bisa dibaca sendiri. Ya. Sekarang kita belajar, kok bisa satu sel yang abnormal, tadi kan satu sel, katakanlah normal, kemudian tiba-tiba dia jadi neoplasia. Kemudian aktivitas dia yang neoplasia itu bisa mempengaruhi tetangganya. Bagaimana cara? Itu melalui komunikasi sel. Bahwa antara sel satu dan yang lain itu ada ikatan, ya. Ikatan yang disebut dengan desmosomal, yaitu kalau kalian asumsikan seperti bergandeng tangan. Nah, tangannya ini namanya desmosom. Itu kenapa sel-sel kalian nggak merotol, ya? Karena antara sel satu dengan yang lain itu ada yang disebut dengan desmosom, melekat satu sama lain. Nah, ya terikat seperti ini, lengket. Ini kok kayaknya ngulang ya. Nah, ini contoh-contoh yang ganas. Nah, ini contohnya ya. Sekarang saya tanya. Ini sel epitelial, nah, ini yang panjang-panjang ini. Atau mesenkima. Ini berjaret. Nah, ini mesenkimal atau epitelial? Epitel. Epitel, Dok. Epitelial. Jadi apapun organnya, tambahannya karsinoma atau sarkoma? Karsinoma. Karsinoma, Dok. Karsinoma. Nah, ini ya. Oma. Berarti ini jina apa ganas?
Jinak, Dok. Cina. Jinak, dokter. Cina. Ya. Nah, sekarang ini awut-awutan. Jadi serabut-serabutnya itu enggak teratur. Kemudian selnya itu saling tabrak-tabrakan. Ini contoh untuk yang ganas. Sarkoma, 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 sarkoma. Berarti mesenkimal atau epitelial? Mesenkim, Dok. Dok. Nah, kayaknya, wah. Nah, sekarang kita beranjak bagaimana membedakan jinak apa ganas. Tadi kan kita bagaimana ngasih nama. Sekarang bagaimana kita membedakan. Pada yang jinak itu ukuran dari inti sel masih homogen. Tapi kalau yang ganas ukurannya tadi pleomorfisme, ada yang besar, ada yang kecil, heterogen. Kemudian kalau benign itu pembelahannya diploid, ya, jadi 1 jadi 2, 2 jadi 3. Kalau yang malignan itu eksponensial, ya. 2 jadi 4, 4 jadi 16, ya, dan seterusnya. Kemudian pada yang benign itu strukturnya masih bisa dikenali. Tapi kalau yang malignan itu tidak bisa dikenali. Kemudian pada benign itu masih teratur strukturnya. Sementara yang malignan tidak teratur. Fungsinya terkadang pada yang benign masih bisa dipertahankan. Tapi kalau yang ganas sudah nggak bisa. Fungsinya tidak bisa dipertahankan. Fungsi organnya. Nah ini ya, jadi perbedaannya. Kalau pertumbuhannya yang benign itu slow, ya. Kalau yang malignan itu cepat sekali. Kemudian, nah ini juga ciri terakhir antara yang benign dan malignan adalah kalau yang malignan itu bisa menyebar kemana-mana, sementara benign tidak. Nah, jadi yang jinak itu dia in place. Jadi istiqomah, dia di sana saja, setia. Sementara yang ganas, malignan, itu metastasis, bisa mengkarui kemana-mana, toksik. Jadi awalnya dia di hepar, tiba dia bisa menyebar ke tulang, ke paru-paru, kemanapun itu. Pokoknya kemana dia pergi, nah disitulah dia akan mempengaruhi sel asalnya. Pada yang benign itu berkapsul. Nih, kapsul itu bukan kapsul obat ya. Kapsul itu jaringannya itu diselimuti oleh fascia atau jaringan ikat, dibungkus. Tapi kalau yang malignan itu tidak ada, kapsulnya absen. Absen bukan ada, tapi nggak ada. Sehingga dia bisa kemana-mana. Nah, jadi yang suka toksik, yang suka mempengaruhi orang lain, yang suka selingkuh, nah ini metastasis ya. Jadi kanker yang ganas. Ganas ya. Nah, yang sebelah kiri itu benign. Jaringannya otot, masih bisa dikenali. Yang sebelah kanan itu awut-awutan dan serabutnya itu saling bersilangan. Jadi yang ini arahnya ke sono, ya. Nah, yang ini arahnya ke sini. Nah, yang ini arahnya ke sini. Yang ini begini muter. Nah, ini belok ke sini. Jadi yang seperti ini adalah contoh pada ganas. Dan kalau kalian perhatikan inti selnya itu macam-macam, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang lonjong, ada yang panjang. Sementara yang sebelah kiri masih agak cantik lah ya. Jadi kecil-kecil, warna hitam, ya, bagus. Yang sebelah kanan, wah banyak sekali. Seperti ini yang ganas. Maka kalau kalian bisa membedakan
untuk bisa membedakan dia itu kebanyakan atau intinya besar kecil atau nggak semestinya di sana atau strukturnya itu normal masih dikenali atau tidak, maka kalian juga harus paham histologi. Wah, ini kebanyakan, intinya sangat banyak. Padahal yang dilihat adalah sperma, testis yang memang spermatositnya banyak, spermatogoniumnya banyak, bukan berlebihan. Sehingga kapan dikatakan berlebihan, intinya membesar, strukturnya bisa dikenali atau tidak, itu tergantung kalian bisa atau tidak mengenali jaringan normalnya bagaimana. Saya rasa itu ya untuk kuliah pada hari ini. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang ngerti? Halo. Dok, mau izin bertanya. Ya. Untuk yang G6PD itu apakah bisa dijelaskan ulang, Li? Masih belum nangkep. G6PD itu adalah glukosa 6 fosfat dehidrogenase, G6PD.